Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita bermuajah kembali di Masjid Allah Subhanahu wa taala, Masjid Al-Ikhlas yang kita cintai. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini membawa keberkahan, baik berkah dunia maupun berkah akhirat. Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keberkahan itu bukan kehendak kita. Bukan kehendak kita. Keberkahan itu adalah semata-mata karena ridha Allah Subhanahu wa taala. Sering kita mengucapkan semoga berkah. Semoga berkah. Berkah itu apa sih? Berkah itu apa? Siapa tahu berkah itu apa? Berkah. Berkah berat diangkat, itu berkah. Bapak dan saudara sekalian, berkah itu sering kita dengar dari kata-kata barakallah, sering kan, barakallah atau tabarakallah. Apa itu berkah? Berkah itu adalah kebaikan yang terus bertumbuh, kebaikan yang terus-menerus bertumbuh, tumbuh naik. Jadi berkah itu adalah kebaikan yang terus bertambah, itu namanya berkah. Oleh karena itu Bapak dan saudara sekalian, berkah itu bukan kehendak kita. Berkah itu hanya semata-mata atas izin dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sering saya sampaikan, janganlah kita berpikir beramal itu yang gede-gede. Pokoknya yang kelihatannya wah. Jangan sepelekan amalan yang kecil. Karena amalan kecil itu siapa tahu itulah keberkahannya. Ya. Maka ada kalanya justru amal yang kecil itu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dulu Bapak dan saudara sekalian, kita sering diajari oleh orang tua, nggak tahu orang tua bapak-bapak. Kalau orang tua saya dulu mengajarkan makan di piring itu nggak boleh tersisa satu butir satu butir nasi pun nggak boleh. Kalau bahasa Jawa, jangan nyisain upo itu. Terkadang dengan ancaman nanti kalau tersisa nggak habis, nanti pitiknya mati, ayamnya mati. Sering kan dulu, siapa yang jadi anak kecil dulu, orang tua kita begitu. Nanti pitiknya mati, ayamnya mati. Itu dulu saya nggak ngeh apa hubungannya gitu ya, apa hubungannya sisa makanan yang nggak bisa dihabisin itu nanti pitiknya mati. Ayam itu kan dulu peliharaan paling top Pak di kampung itu, paling top itu. Wah, kalau telur satu aja didadar untuk satu keluarga, satu. Ternyata Bapak dan saudara sekalian, ketika kemudian menginjak sekolah, menginjak itu di pesantren itu sama diajarkan. Bahkan Bapak dan saudara sekalian, bahkan di pesantren itu kalau makan bareng itu bukan hanya di piringnya Pak, di tangannya harus dijilatin sampai bersih, nggak boleh tersisa ya, nggak boleh tersisa, harus dikelamutin gitu. Ternyata semuanya itu Bapak dan saudara sekalian ajaran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu bukan karangan, itu cara mengajarkan orang tua kita kepada kita waktu masih kecil. Itu ada barokah. Apa yang dimaknai?
Siapa tahu yang tertinggal itulah yang dikawal malaikat keberkahannya. Siapa tahu yang cuman nasi sebutir yang paling belakang itu tempatnya berkah, tempatnya keberkahan itu, sehingga kita buang. Kalau itu, karena tidak semua nasi itu semuanya hanya titipan kecil. Siapa tahu yang di tangan, siapa tahu yang di tangan justru itu berkahnya. Jadi sampai sebegitu Pak, detail dan detail dalam memberi pengajaran kepada anak-anak zaman dulu begitu. Sehingga kemudian ketika kita sudah besar seperti sekarang ini, sehingga ini bersumber dari ajaran Rasulullah. Kalau makan itu Rasulullah membiasakan dirijinya diambilin nasi yang tertinggal. Ternyata itu ajaran Rasulullah. Demikian juga makanan yang tersisa itu bukan makanannya supaya pitiknya mati. Ternyata disitulah malaikat, karena setiap rezeki itu diiringi oleh malaikat, Pak. Jadi malaikat itu mengiringi nasi satu tadi itu belum dimakan sama ketemu rezekinya, malaikatnya nggak pergi. Maka ketika kita buang justru yang di situ itu perlu keberkahannya, maka diambil sama anjingnya tambah bagus itu. Ya, atau kucing atau macam-macam, atau tikus, macam-macam lah. Inilah pengajaran-pengajaran yang oleh orang tua kita, oleh bapak-bapak kita atau ibu-ibu kita atau budaya kita, ternyata itu sumbernya adalah dari ajaran Rasulullah SAW yang tadi berbicara berkah. Mudah-mudahan pertemuan ini ada berkah itu. Jangan memikirkan banyaknya, jangan memikir sedikit, tetapi ada keberkahan, sehingga yang datang ini orang-orang yang sehatnya diperpanjang. Itu namanya berkah, Pak. Kenapa, Pak? Agus, alhamdulillah saya setiap pengajian datang sehingga saya badannya sehat. Siapa tahu sehatnya Pak Agus itu karena sering datang taklimnya. Ya, semuanya nggak ada yang tahu, Pak, di sini. Semuanya nggak ada yang tahu. Nah, inilah rahasia-rahasia Allah yang dinamakan keberkahan. Amin ya robbal alamin. Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah, ini sebagai pembuka saja. Jadi semakin mengerti kan berkah itu apa. Berkah itu apa, sehingga dalam kehidupan sehari-hari kita sering dijumpai, bahkan diajarkan oleh orang tua agar supaya menjaga keberkahan itu sampai sedemikian rupanya orang tua kita. Baik Bapak dan Saudara sekalian, kita lanjutkan kajian kita tentang hadis Arba'in. Insya Allah masih membahas tentang puasa, adalah rukun yang keempat. Wattasumu Ramadan, ya, wattasumu Ramadan. Sambil mengulang Bapak dan Saudara sekalian ingatan kita bahwasanya Ramadan memperjelas keterangan yang kemarin, bahwasanya Ramadan itu dalam sejarahnya itu ada mulai tahapan-tahapan. Tahapan pertama Ramadan itu pilihan. Jadi ketika ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, puasanya itu pilihan. Pilihannya yang puasa silahkan, yang enggak puasa juga silahkan, tapi harus membayar fidyah yang enggak puasa. Jadi masih ada toleransi. Wah Pak, saya punya duit banyak, kebetulan saya itu masih bisa kalau ngasih makan orang miskin satu orang, wah saya nggak puasa aja lah, saya pengen sarapan pagi. Itu masih boleh Pak dulu itu. Ketika puasa diwajibkan itu masih boleh. Kemudian turun ayat berikutnya 185 itu syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Di sana disebutkan wa man syahida minkumus syahra falyasum, maka tidak ada toleransi lagi, semuanya puasa. Nah, itu tahapan kedua, semuanya harus puasa. Yang enggak puasa itu cuma ada dua di dalam Al-Quran, itu disebutkan adalah orang sakit dan orang yang tidak mampu dan orang yang bepergian. Hanya tiga itu, orang yang enggak mampu betul, orang yang itu
Selain itu harus puasa, orang kaya, orang miskin, orang pokoknya puasa, nggak ada ketentuan ini. Nah, Bapak dan saudara sekalian, itu dari segi cara pelaksanaan puasa orang-orangnya. Sekarang pelaksanaan puasanya itu sendiri, nah, itu juga mempunyai tahapan. Dulu tahapan pertama puasa itu waktunya adalah sampai dengan mulai bangun tidur di malam hari atau sesudah sholat isya sampai dengan tenggelamnya matahari. Itu ada beberapa kasus ketika itu para sahabat berat sekali, terlalu berat. Karena ketika dia sudah sholat isya kemudian atau tertidur, maka dia udah nggak boleh makan. Sehingga ada kejadian, ada seorang sahabat pingsan gara-gara ketiduran. Mau buka, istrinya nggak bisa nyiapin makanan karena nggak punya. Ya udah, saya cari keluar dulu, saya beli makanan. Ternyata waktu beli, kemudian karena capek dia tertidur. Begitu istrinya datang, dia tidur, sudah nggak bisa berbuka lagi, harus puasa. Jadi dulu itu waktunya adalah sesudah sholat isya dan atau tidur. Kalau sudah tidur sudah nggak boleh makan lagi. Demikian juga berhubungan intim dengan istri itu juga nggak boleh. Kalau sudah tidur atau sudah sholat isya itu nggak boleh berhubungan dengan. Kemudian turun ayat lagi sampai Al-Baqarah 187, nah, baru diperbolehkan malam hari silahkan makan sampai dengan terbitnya fajar. Boleh berhubungan dengan itu proses puasa. Jadi puasa itu enggak ujuk-ujuk seperti ini. Nah, inilah yang dinamakan tarikh tasyrik puasa. Hikmah daripada puasa diturunkannya baik pengaturannya maupun ayat itu berangsur-angsur, itulah namanya metode syariat Islam dalam Al-Quran. Itu sering kita jumpai. Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puasa yang sedang kita bahas itu adalah puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu adalah wajib. Tidak ada ketentuan siapapun yang telah mukalaf, yang balik, yang mukalaf itu terkena kewajiban puasa kecuali 3 tadi. Ya. Dalam Al-Quran disebutkan 3, yaitu orang yang nggak mampu secara fisik, kemudian orang yang sedang berpergian, kemudian yang sedang sakit. Dalam perkembangan syariat, para ulama berdasarkan hadis Nabi dan lain sebagainya, itu nanti di sana disebutkan orang yang haid, orang yang nifas, orang yang hamil, macam-macam. Nah, ini bahasan fikih, namanya bahasan fikih. Kita tidak membahas fikih, tapi membahas tentang puasanya sekarang. Pak, seperti yang kemarin saya sampaikan, tinjauan puasa, Bapak dan saudara sekalian, kenapa Allah mewajibkan puasa kepada kita sebagaimana kewajiban puasa yang diembankan kepada umat-umat yang dahulu. Kalau menurut sejarahnya, Bapak dan saudara sekalian, puasa itu adalah kewajiban agama yang seumur manusia tertua. Jadi sejak Nabi Adam itu, Nabi Adam juga sudah berpuasa. Puasanya Nabi Adam menurut keterangan suatu riwayat, saya baca di Mbah Google, itu mengutip dari Muslim Oid. Itu di sana disebutkan puasa yang dilaksanakan oleh Nabi Adam itu namanya puasa Yaumul Bid. Puasa 3 hari tiap bulan. Itu puasanya Nabi Adam. Kemudian Bapak dan saudara sekalian, puasanya Nabi Nuh, nah itu sama dengan kita Ramadan. Nah, Ramadannya itu seperti yang tadi awal. Bukannya itu kalau sudah tidur nggak boleh, itu yang proses pertama tadi. Itu Ramadan juga menurut sebagian ulama. Kemudian ada juga syariat puasa yang dilakukan oleh Nabi Daud. Ya, oleh Nabi Daud ini tidak ada keterangan apakah umatnya juga sama atau tidak, tapi Nabi Daud terkena syariat
sehari puasa dan sehari tidak. Nah, ini puasanya Nabi Daud. Jadi itu puasanya Nabi Daud. Jadi bukan bulan Ramadan, bukan bulan Ramadan, tapi sehari puasa, setahun penuh puasa dia. Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian di dalam masyarakat kita tentang puasa ini sekarang banyak, Pak. Kalau dulu di dalam tradisi kita, dalam tradisi Nusantara atau Indonesia khususnya, apakah itu di Sumatera, mungkin Pak Marjulis juga bisa. Apakah puasa-puasa di masyarakat kita dikenal dengan puasa-puasa yang berdasarkan tradisi, seperti puasa mutih, puasa mutih, Pak. Jadi Jawa ada namanya puasa mutih. Puasa mutih itu apa, Pak? Katanya. Puasa mutih itu dalam keterangan itu puasa seperti puasa juga, seperti puasanya kita, Islam, ya. Cuman masalahnya dia makan atau berbukanya itu tidak pakai yang rasanya gula, rasanya asin, pokoknya putih aja. Kalau minum ya air putih, kalau makan ya nasi, kalau mau makan ya singkong doang. Pokoknya namanya puasa mutih. Nah, ini kita tidak, kalau menurut tata caranya karena itu puasa mutih lillahi ta'ala juga, jadi tidak ada, itu hanya berbeda cara berbukanya saja, cara makannya saja. Jadi makan berbukanya beda. Sekaligus diberi, biasanya orang puasa mutih dalam tradisi kita itu dari gurunya. Jadi ada amalan apa yang kemudian dapat ijazah dari gurunya, kamu puasa mutih. Dan waktunya juga tidak terikat. Boleh dilaksanakan 3 hari, boleh dilaksanakan sehari, tidak ada kewajiban apapun. Terus kemudian bagaimana hukumnya? Nah, ini persoalan hukum ini yang susah ini. Kalau secara tekstual, secara harfiah, bahwasanya kalau puasanya itu seperti kita, cuman bedanya cuman soal makan, itu diperbolehkan, enggak masalah. Hanya soal makannya berbeda saja, bukanya berbeda. Kalau buka kita pertama kolak manis, kalau mereka nggak boleh, Pak, harus air putih. Nah, itu namanya puasa mutih. Hanya berbeda cara berbukanya. Jadi nggak ada ini. Kalau halnya yang demikian, Bapak dan Saudara sekalian, yang menjadi persoalannya itu bukan puasa mutihnya, karena perilakunya amalannya sama, ya sahur ya buka, sama, cuman yang berbeda cuman bukanya itu tidak ada rasanya, itu namanya puasa mutih. Kalau kemudian bukanya itu boleh tapi singkong, kemudian kentang, pokoknya serba nggak ada rasanya lah. Itu namanya puasa mutih. Itu yang kita kenal di tradisi kita yang paling populer. Banyak, Pak, sebetulnya puasa-puasa yang dinamai lain, tetapi ya puasanya ya puasa biasa, cuma cara berbukanya berbeda. Nah, ini yang jadi persoalan di masyarakat Jawa, sehingga terkadang ada nggak, Pak, itu di Sumatera puasa yang mbah-mbah auto yang melakukan seperti itu? Pak Marjulis kan orang Sumatera, ada nggak? Nggak ada ya. Oh, nggak ada. Siapa yang dari luar yang tahu ini puasa? Nggak ada ya, semua orang Jawa ya. Dan biasanya ini dari ijazah atau tinggal laku, dan ini yang disebut namanya tirakat. Nah, tirakat. Kalau di pesantren, Pak, ada namanya itu, menurut kayaknya diamalkan. Ini puasa ini itu dengan bahasa tirakat.
Artinya mengekang hawa nafsunya bukan hanya tidak makan dan minum, tapi makan pun harus dijaga. Tidak boleh makan nasi, tidak boleh makan yang manis-manis, ya, ada. Jadi itu tradisi yang puasa yang ada di dalam secara hukum nggak masalah Pak, karena puasanya sama seperti kita, cuman cara berbukanya dan sahurnya saja yang berbeda. Ini puasa tinjauan dari segala budaya, kemudian diadopsi oleh orang-orang Jawa yang disebut dengan tirakat. Nah, tirakatan lah, walaupun bisa makan gulai, tapi karena ini ya makan seadanya. Inilah maka Bapak dan Saudara sekalian, ini diambil dari mana? Kemudian saya cari Pak. Saya cari ini sumber-sumber yang model begini saya cari. Ternyata itu diambil dari hikmah puasa, Pak. Hikmah puasa diantaranya salah satunya diantara mengekang hawa nafsu. Mengekang hawa nafsu bukan hanya soal tidak makan dan tidak minumnya saja, tetapi makan dan minumnya itu pun mereka tidak serakah. Walaupun boleh bisa makan sate, tapi dia masih cuma makan nasi putihnya saja. Jadi ternyata itu adalah perkembangan dari pemahaman mengekang hawa nafsu. Mengekang hawa nafsunya ini. Ini yang saya dapat dari keterangan-keterangan dalam bahasan-bahasan tentang puasa yang dianut atau yang dikerjakan oleh tradisi orang Jawa. Jadi orang Jawa itu sampai itu ya, cara membelajarkan seperti yang tadi saya sampaikan, makan nggak makan pitiknya mati. Nah, itu ternyata begitu digali, ternyata sumbernya adalah dari ajaran Rasulullah SAW seperti ini, mengekang hawa nafsu. Itu betul-betul diterapkan betul Pak. Kalau orang Jawa diterapkan betul. Jadi walaupun kamu itu bisa makan, tapi makannya pun harus dijaga. Nggak boleh manis dan nggak boleh macam-macam. Sehingga Bapak dan Saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, oleh saya mencari itu. Kemarin kan saya sudah saya pengen membahas yang itu gimana Pak? Puasa mutih, puasa dan lain sebagainya. Itu sumbernya dari hikmah yang terkandung di dalam puasa. Ini saya tulis saja ya. Jadi apa yang tadi saya sampaikan, baik dalam pembukaan berkah dan lain sebagainya, ajaran-ajaran itu sumbernya memang ada, cuman kita nggak ngerti kadang-kadang. Kadang-kadang kita nggak ngerti. Ini nanti ada dua bahasan Bapak dan Saudara sekalian. Nah, ada mana ya ininya? Ini saya tulis. Puasa masih tetap puasa. Bahasannya sudah kemarin sudah lengkap ya. Kemudian yang pertama itu adalah hikmah puasa. Kemudian dua, kisah orang menjaga puasa. Ini dua bahasan, hikmahnya dulu. Tadi saya cerita puasa mutih, puasa itu ternyata hikmah yang ada itu satu banyak sebetulnya, tapi yang tadi saya sampaikan adalah dalam rangka untuk mengekang nafsu, bukan menghancurkan. Mengekang hawa nafsu. Kenapa Bapak dan Saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala?
puasa-puasa yang tadi saya sampaikan mengekang hawa nafsu, karena puasa ketika hawa nafsu itu di apa namanya, di manage, bukan di karena nafsu itu akan semakin, nah itu caranya adalah dengan lapar itu tadi. Lapar pun nggak cukup, harus dengan makanannya yang harus dijaga. Ternyata Bapak dan Saudara sekalian, secara ilmu kesehatan, nah ini yang Pak Agus yang lebih tahu ini, apa yang terjadi ketika orang berpuasa itu, satu, mengeluarkan toksin, detoksisasi namanya. Orang berpuasa itu ternyata mengeluarkan racun-racun yang di dalam tubuh. Nah, ini orang lapar, Pak. Dikaitkan dengan apa? Makan yang tadi, yang putih, yang neko-neko tadi, makanan-makanan itu mengandung karbohidrat. Karbohidrat yang paling dihindari itu adalah karbohidrat yang mengakibatkan adanya banyaknya kolesterol. Makan-makan itu memang betul-betul dijaga. Itulah namanya tadi puasa, kaitannya dengan puasa mutih tadi. Persis Pak, sama. Jadi ketika saya itu apa sih yang menjadikan ini? Ternyata soal makanannya pun dijaga. Ya, di sana disebutkan orang yang berpuasa itu selain satu, menurunkan kadar kolesterol, nutrisinya banyak terserap ketika orang berpuasa itu, meningkatkan kemampuan otak, meningkatkan kemampuan otak, kemudian mencegah diabetes, menjaga ginjal, meningkatkan kekebalan tubuh, dan menjaga kesehatan kulit. Dari soal puasanya, makanannya dikaitkan dengan hadis Rasulullah SAW bahwa sumber penyakit itu adalah di perut. Di perut, maka perut itu harus di-manage. Caranya dengan puasa. Rasulullah mengatakan sepertiga untuk udara nafas, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk makanan. Itu ternyata Bapak dan Saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian caranya dilatih benar, ya, dilatih. Tadi soal itu melatih keinginan-keinginan yang berdasarkan hawa nafsu lawamah, ya, ataupun amarah. Nah, ketika kita bicara nanti ada sebutan, ada nafsu amarah, lawamah, kemudian mutmainah, kemudian sabuiyah dan lain sebagainya. Itu kaitannya dengan situ, Pak. Itulah yang disebut melawan hawa nafsu. Sumbernya adalah dari makanan. Caranya adalah dengan berpuasa, dan makannya pun juga harus dilawan keinginan-keinginan yang mengakibatkan metabolisme tubuh itu bekerja berat. Bapak dan Saudara sekalian, ini oleh-oleh saya untuk bapak-bapak, ya, ketika saya membaca tentang keterangan-keterangan tentang puasa yang dibiasakan oleh sebagian orang. Kenapa sih ada puasa mutih, ada puasa apalagi ngerawat? Karena macam-macam, Pak, itu anunya. Nah, kalau yang puasa-puasa yang begitu itu, yang puasa masih puasa, Pak, tapi makannya cuman makan puasa, Pak, tapi masih makan, masih minum. Nah, ini yang enggak, yang bid'ah itu ini. Jadi dia puasa tapi makannya cuman polo kependem, dia makan tapi cuman yang bersifat umbi-umbian. Jadi nggak boleh yang macam-macam. Nah, ini bukan puasa sih, itu syirik, diet ya, kalau bahasa kita cuman diet aja. Nah, itu bukan puasa namanya. Kalau yang puasa itu adalah tidak makan, tidak minum dari fajar sampai dengan ini. Bapak dan Saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Hikmah puasa yang tadi, yang pertama, ini saya tulis ini supaya kaitannya nyambung, Pak. Wah, pati geni juga ada sama. Pati geni itu cuman puasanya mutih tapi nggak keluar dari rumah, Pak. Nggak keluar dari rumah, nggak boleh kena cahaya. Cuman itu aja. Cuma zikir itu. Satu, melawan hawa nafsu. Hawa nafsu. Dua, mengajarkan hidup sederhana. Hidup sederhana. Tiga, membiasakan istiqomah. Nah ini, membiasakan istiqomah. Istiqomah itu dilatih dari puasa, Pak. Kalau puasanya bagus, berarti dia bisa istiqomah. Ya, menjaga kesehatan. Dan kelima itu nikmatnya menjadi umatnya Nabi Muhammad. Nah, umatnya Muhammad. Ada 5, melawan hawa nafsu, mengajarkan hidup sederhana, membiasakan istiqomah, menjaga kesehatan, dan nikmatnya menjadi umatnya Nabi Muhammad. Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika membahas ini Bapak dan saudara sekalian, 3 hal saya ingin menyorotin yang satu aja, nikmatnya jadi Nabi Muhammad, umatnya Nabi Muhammad. Puasa kok jadi kategori nikmat terbagus bagi umatnya Nabi Muhammad, gimana Pak? Nah ini saya mau cerita. Nah ini sebagai penutup, cerita tentang sahabat Rasulullah SAW tentang puasa. Ada seorang namanya sahabat Rasulullah, namanya Sabit Al-Ansori. Jadi beliau ini Bapak dan saudara sekalian, seorang sahabat Rasulullah SAW yang ketika berpuasa itu sungguh luar biasa, Pak. Ada temannya menceritakan, ya Sabit ini menceritakan, ada seorang namanya Said Al-Haris. Dia punya teman namanya Said Al-Haris. Kenal baik, sama-sama sahabat Ansor. Ketika terjadi peperangan, namanya peperangan Yarmuk, perang antara pasukan kaum muslimin dan pasukan Romawi. Orang ini walaupun berperang, berpergian jauh, bayangkan aja peperangannya itu di Yordania. Yarmuk itu di Yordania, Pak. Jadi kalau Madinah ke Yordania itu kan jauh. Padahal itu diperbolehkan nggak puasa, tapi Said bin Haris ini Bapak dan Saudara selalu berpuasa. Dalam perjalanan selalu berpuasa. Maka nikmat yang didapat apa Bapak dan Saudara? Ketika peperangan, beliau itu tetap berpuasa, dan suatu malam dia itu bermimpi. Ketika itu bermimpi dibawa ke suatu tempat yang istana yang luar biasa. Kemudian diajak tidur sama wanita cantik-cantiknya luar biasa. Itulah bidadari. Kemudian waktu pertama datang diajak situ, kamu belum tiba saatnya. Kamu harus balik ke dunia. Kamu harus balik ke dunia. Kamu nanti 3 hari lagi. Ditawarin 3 hari lagi katanya. Baru kamu boleh ke sini. Bapak dan saudara, ketika terjadi peperangan Yarmuk pada hari pertama, wah dia perang, kok nggak mati-mati?
Padahal peperangan Yarmuk dengan kaum muslimin itu, tentara kaum muslimin cuma 30.000, tentaranya kaum Romawi Timur itu 240.000. Banyak, berapa kali lipatnya? 30.000 kali dibandingkan dengan 240.000 tentara. Peperangan berkecamuk, Pak. Sampai 3 hari beliau itu nggak mati-mati, perang tempur kayak tempur zaman, bukan zaman sekarang ya, pertempuran ada berhadapan. Itu pasukan kaum muslimin dipimpin oleh Khalid bin Walid, seorang panglima perang terkenal. Sehingga kekuatannya itu bisa berlipat. Orang-orang sahabat Rasulullah itu banyak yang berpuasa ternyata. Di antaranya ini Sa'id bin Al-Haris. Nanti Bapak bisa lihat Sa'id bin Al-Haris puasa itu. Maka ketika hari yang ketiga, hari pertama nggak mati, bertemu hari kedua, hari ketiga ketika dia menjelang maghrib, karena dulu itu kalau peperangan kalau sudah sore ditutup, jadi nggak boleh perang malam hari, perangnya ditutup selesai, menjelang matahari, dia terkena panah di lehernya dan kemudian mati. Dan ketika mati itulah dia dikenal dengan berbuka puasa dengan bidadari, karena setiap hari berpuasa. Jadi puasanya ini, kisah puasa ini dijalani oleh sahabat Rasulullah bernama Sa'id bin Haris itu tiap hari. Dan kemudian ketika dia bertempur itu juga tidak membatalkan puasanya, tapi tetap puasa. Dan maka hadiahnya dimimpikan oleh seorang bidadari, diajak ke surga, diajak nikah dengan bidadari, tapi masih satu, kamu belum tiba saatnya, besok nunggu 3 hari lagi. Dan 3 hari kemudian beliau wafat. Jadi inilah nikmatnya puasa sebagai umatnya Nabi Muhammad. Itu diberitahu dengan masing-masing juga acara kapan meninggalnya dan nikmat yang akan didapat. Ini puasa, orang puasa, Pak. Jadi orang puasa itu selain membahas ini banyak sekali, tapi nikmat yang paling itu nikmat puasa sebagai umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam sejarah tarikh disebutkan Sa'id itu sahurnya di dunia, bukannya di surga. Ada itu judul gitu itu. Buka sahur di dunia, bukanya di surga. Jadi ini kisah tentang nikmatnya puasa umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini Bapak dan Saudara sekalian, pertemuan puasa, membahas puasa selesai ya. Jadi kalau bapak-bapak nanti ketemu di Budaji, puasanya orang itu kayak apa sih? Ya puasanya dia tetap puasa, cuman bukanya ya enggak seperti kita makan kolak, makan nasi, minum air putih, ya enggak apa-apa, itu bukan bid'ah itu. Cuman mereka adalah dalam rangka menahan hawa nafsunya, mengekang hawa nafsunya. Kalau kita lepas kendali, ya bagus ya, lepas kendali. Begitu puasa, buka, sudah sikat semua. Demikian Bapak dan Saudara sekalian yang perlu saya sampaikan. Jadi kisah-kisah ini Bapak-bapak bisa nyari sendiri di sebetulnya. Kisah-kisah nikmatnya menjadi ya itu umatnya Nabi Muhammad. Itu ada kisahnya, Pak. Banyak sekali itu. Abu Tolha ada, kemudian Haris bin Sa'id ini ada, itu ratusan itu. Ya ratusan. Bahkan ada dalam kisahnya itu namanya Abu Tolha. Abu Tolha ini jihad terus, tapi ya puasa terus, Pak. Berjihad melawan kebetulan waktu itu zamannya Utsman bin Affan, perang ke arah Konstantinopel pakai laut. Nah,
Kebetulan dia itu sepuh Pak, udah 96 masih ikut perang. Kemudian mati di tengah-tengah laut. Laut mati. Kan bingung itu cara menguburkan. Mau dikuburkan di darat nggak bisa, sehingga dia itu masih 7 hari 7 malam di tengah lautan kapal itu. Kemudian baru dapat mendarat di darat, baru selama 7 hari 7 malam jasadnya itu masih utuh, tidak berbau, tidak ya seperti orang biasa. Nah, seperti orang biasa tidur aja. Itu juga keajaiban dari puasa. Kisah-kisah puasa umatnya Nabi Muhammad itu luar biasa Pak, kalau kita mau membaca. Nah inilah mungkin pembahasan terakhir dari rukun Islam tentang puasa. Ya, jadi kemarin sudah saya sampaikan, mudah-mudahan nanti besok pertemuan itu adalah lanjutannya adalah tentang haji bagi yang mampu, insya Allah. Mungkin itu ada tambahan atau ada pertanyaan dari Bapak-Bapak sebelum kita tutup. Kalau nggak ada, memang waktunya sudah habis. Jadi mudah-mudahan apa? Ada? Kalau nggak ada, cukup ya ya. Ya, sudah insya Allah. Mudah-mudahan sudah paham lah. Artinya kalau puasa itu nanti jangan dianggap wah puasa itu nggak ada tertentu. Tunggu dulu, dilihat dulu. Kalau yang nggak ada tuntunannya puasa kok minum, nah itu memang nggak ada tuntunannya itu. Pak, saya itu puasa kok Pak. Puasa apa? Puasa ngerowot. Apa? Puasa ngerowot. Ya puasa tapi makannya cuman apa polo kependem, polo gumandul, apa polo macam-macam. Itu namanya nggak apa puasa itu. Mungkin itu Bapak dan Saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan kita mari kita tutup dengan doa dan juga kafal masjid. Allahumma anta la ilaha illa anta subhanaka wa syadallah la ilaha illa anta. Demikian kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.